Mestinya memang lembaganya ada pemerintah harus berperan, nggak mungkin kalau yang kayak itu udah. Tetapi peran pemerintah itu seperti apa? Tidak seperti yang sekarang. Saya agak bingung juga karena peran pemerintah seperti sekarang kan jadi ya pragmatis juga. Gitu. Ya di negara lain kan yang kemudian maju perfilmannya seperti Korea itu kan awalnya pemerintah juga berperan. Ya, peran pemerintah itu malah sangat kuat. Anda itu mendapat piala, waktu itu sudah piala Citra atau sudah piala Mitra? Udah kritik film, sudah piala Mitra ya, piala Mitra kritik film. Bahkan waktu bertarung dengan saya nominasi itu Anda nomor 1, saya nomor 2 karena waktu itu sempat ada di ranking begitu, ya. Iya kan. Enggak, saya mau ngobrol soal film. Anda mengikuti film Indonesia, paling tidak perkembangannya mengamati masih sampai sekarang? Masih saya masih nonton. Ya. Meskipun tidak kemudian cerita-cerita ke sana kemari masih. Ya. Bahkan saya nonton film ke daerah-daerah. Jangan salah, film-film berbahasa daerah itu banyak yang saya tonton. Apa yang Anda bisa komentari atau Anda resensikan tentang perfilman Indonesia saat ini yang Anda amati? Saya merasa begini, secara teknis film kita itu luar biasa majunya, secara teknis ya. Tapi isinya enggak. Ya. Bahkan film-film yang dibuat dengan materi isi isi atau cerita yang bagus buruk di tangan sekarang. Saya bingung untuk kenapa. Ya. Jadi semacam kedalamannya menjadi hilang. Ya. Kita kalau nonton filmnya Suman itu kan ada sesuatu ya. Kalau nonton apapun ya, nonton filmnya, bahkan yang kadang-kadang nonton filmnya yang dianggap dulu di zamannya dulu film kelas 2 lah itu. Misalnya film-filmnya Hengki Sulaiman itu. Ada sesuatu. Oh iya, kalau kita lihat di TV itu kan film yang tidak sangat populer lah, yang ya kelas 2 Anda nyebut tadi. Ya, ada sesuatu, ada urut-urutan yang menyentuh. Ada. Memang secara teknis buruk. Enggak ketinggalan lah gitu loh, jangan kita sebut buruk lah ya. Tetapi ada sesuatu yang sekarang itu saya terus terang merasa hilang gitu loh. Ya. Tapi di sisi lain sebetulnya ada potensi yang luar biasa menurut saya. Terutama di daerah-daerah itu saya ini nih nggak tahu saya ya kenapa kalau daerah itu kan belum masuk di industrinya ya. Di industrinya. Yang masuk di industrinya kenapa nggak nangkep itu? Ya karena lebih mementingkan industri tadi yang ukurannya pasar. Apa sih pasar itu? Ya yang gampang, mudah, laris, kemudian mendatangkan untung, industri kan begitu aja. Iya. Tanpa dan kalau lihat yang di daerah-daerah itu sangat mungkin saya kasih contoh nih. Saya pernah nonton sebuah film kayaknya dibuat di Jogja itu. Film itu bercerita tentang ini filmnya pendek sebetulnya. Bercerita tentang, nggak tahu Anda nonton itu nggak? Bercerita tentang seorang tua yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi dia disensus lah ya, data lah dia. Nah, dia tanya lah si bapak ini, nama siapa, umur berapa, segala macam, lalu terus agamanya apa? Ya, si bapak ini jawab boleh, agama saya Kejawen. Oh, nggak ada mbah, agama Kejawen. Wah, nggak bisa mbah, harus jelas nih agama mbah itu apa, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi harus jelas mana di antara itu. Oh enggak, saya Kejawen. Loh, kalau nggak ada agamanya ya mbah nggak bisa dapat ini. Ya Islam aja ya mbah ya. Oh nggak mau saya Kejawen kok. Jadi segitu rupa, jadi bertahan di simbah ini sampai kemudian sampai bermusyawarah lah orang apa ini agama si mbah ini mestinya supaya dia mbah kalau gitu saya nggak usah dapat deh kata si mbah. Oh jangan mbah, kalau mbah nggak dapat nanti kondisi saya di kantor di kelurahan ya repot saya. Jadi mbah harus dapat.
Jadi harus ada agamanya ini. Gitu loh. Tapi tinjauanmu itu kan masih tinjauan estetik, masih tinjauan film sebagai seni. Bukan tadi kan, bisa jadi itu di industri menjadi masuk kan gitu kan? Bisa dijual itu, sangat bisa dijual kalau itu dibikin digarap dengan benar. Bisa dijual. Anda meyakini itu? Sangat, ada banyak contoh. Ada banyak contoh. Cuma persoalannya adalah kan bagaimana menjualnya. Ya itu tadi menjualnya kan tadi kita bilang pragmatis, industri juga punya punya prinsip-prinsip yang pragmatis juga. Artinya adalah yang ada enggak. Maksud saya gini, itu masih ulasan, masih dari seorang kritikus film. yang tadi sekarang kan film sudah terkemas menjadi industri. Anda masih meyakini bahwa film-film dengan nilai-nilai seperti itu bisa dijual. Nah, bagi para industriawan itu nggak yakin, Ri, terhadap itu. Jadi mereka sekarang trennya horor, sekarang trennya ini, sekarang trennya ya, dan sudah nggak memikirkan lagi kedalaman apa gitu. Bos, ingat film Ghost? Ya. Itu kan film yang dibuat dengan pendekatan itu, dengan pendekatan pasar dan pendekatan horor itu. Tapi horor itu dari lain kan? Ada sesuatu ya. Laku tuh. Ya. Kita yang terjadi, saya ini ngutip toko karya ini. Kalau di Amerika orang bikin Ghost, di kita cuma bikinnya apa? Beranak dalam kubur. Ya. Tapi itu lumayan, beranak dalam kubur. Kalau yang sekarang ini, itu loh. Jadi artinya begini, nggak ada ada sesuatu ya. Jadi kreativitasnya. Saya menonton sebuah film India. Judulnya Botnat. Botnat ini adaptasi dari cerpen Spanyol itu ya, tentang hantu. Ya. Udah banyak dibikin judul film lupa saya judul cerpen itu. Dan udah dibikin film juga dan itu diadaptasi di India, itu menjadi film anak-anak. Jadi itu ceritanya adalah sebuah keluarga membeli sebuah rumah, ya, dan di rumah itu kan berhantu, lalu mereka diganggu lah oleh, bukan yang jadi di film Indianya itu tidak cerita tentang hantu, cerita tentang bagaimana seorang anak bersahabat dengan hantu. Anda ingin mengatakan bahwa sebuah tema yang bisa digarap, tinggal bagaimana menggarapnya. Dan ternyata juga diterima di industri kan gitu kan? Dan itu laku keras di India itu. Ya, kalau kita, jadi kelemahan bagaimana sinias kita dan pelaku industri film kita adalah ketidakmampuan mengawinkan antara kedalaman dengan nilai komersil. Iya dong. Gitu dong. Iya. Filmnya Sylvester Stallone yang Fresh Blood itu film gampangan lah ya. Tapi itu kan film yang dibuat sedemikian rupa, ya. Emang film-film perang Vietnam di kenyataannya Vietnam itu kalah, Amerika kalah di Vietnam dalam perang. Saya nyebut film gampangan lah ya. Tapi itu kan dibuat berdasarkan selera pasar. Ya. Tapi tidak pasaran kan? Bahkan dibuat serialnya sampai sequelnya sampai 4 ya, terakhir tidak pasaran. Ya. Kita bisa mengikuti selera pasar tanpa menjadi pasaran, dan itu bisa di mana-mana orang lakukan itu kok terjadi. Ya. Tapi Anda mengamati perfilman sekarang berarti dari segi teknis maju ya. Tapi dari segi isi tapi kemampuan menggarap pasar di kita pasar apa? Menurut saya kampungan lah, ya. Lagi isu agama bikin hamka, kampungan menurut saya. Bukan, kalau yang menggarap pasar justru canggih karena penonton kita sekarang sampai 50 juta. Persoalannya menggarap pasar untuk film-film yang memiliki kedalaman, yang lemah kan di situ. Ya itu kalau pasar filmnya kan kalau potensi pasarnya luar biasa. Iya, potensi pasarnya. 50 juta Anda bilang gitu. Ya. Mana menurut saya lebih 50 juta. Ya. Apalagi sekarang dengan Netflix apa segala macam itu kan. Lebih. Ya. Tapi kita nggak mau mikir itu aja. Iya, tidak. Ya, artinya kepentingan pedagang dengan kepentingan sinias tidak bisa terkolaborasi di dalam praktek penyelenggaraan perfilman. Nah, kalimatnya kan seperti itu jadinya. Mestinya harus bisa.
Ingat ketika Teguh Karya bikin Badai Pasti Berlalu? Ketemu itu kan? Ya. Kepentingan pedagang dengan kepentingan sinias. Ya. Ketemu kan? Ya. Ini kira-kira perlu apa atau pihak mana yang mestinya bisa mengelaborasi dari kesenjangan ini? Nanti karena gini, kenapa muncul pertanyaan itu? Karena di Indonesia ini ada pemerintah lewat nomenklaturnya yang berfungsi menjadi pembina dan penyelenggara perfilman. Ya harusnya ada ya, kementerian yang ngurusin. Ya kan ada Kemendikbud, itu punya namanya Direktorat Film, Musik dan Media. Di Kemenparekraf juga ada. Deputi Film, Musik dan Animasi. Ya, jadi itu sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya. Ngapain deputi Film, Musik dan Animasi digabungin itu loh. Ya, di Kemendikbud itu juga begitu. Ya, musik dan film media. Dan media. Nah, medianya media massa lagi yang dipahami itu. Nah, yang dipahami media baru maksudnya apapun dulu, dan media baru maksudnya itu ada virtual, digital, tapi lama-lama kan perkembangannya lebih cepat daripada mereka nyetak kop surat nih. Barunya dihilang. Jadi sebetulnya yang tadinya itu bukan media baru, sebetulnya seni media baru, new media art. Ya, harusnya new media yang sebetulnya yang benar itu new media art. Tapi mereka ternyata nggak ngerti itu. Jadi mestinya memang lembaganya ada pemerintah harus berperan. Nggak mungkin kalau yang kayak itu tetapi peran pemerintah itu seperti apa? Tidak seperti yang sekarang. Saya agak bingung juga itu karena peran pemerintah seperti sekarang kan jadi ya pragmatis juga gitu. Ya di negara lain kan yang kemudian maju perfilmannya seperti Korea itu kan awalnya pemerintah juga berperan. Ya, peran pemerintah itu malah sangat kuat itu. Ya. Anda sebagai pengamat film ya, makanya topiknya masih di film ya. Sekarang ini kan film definisinya atau perkembangannya makin meluas ya. Ada bioskop tadi nyebut OTT, ada film televisi, bahkan artinya kalau kita basicnya bicara imaging moving image lah ya kan gitu, atau sinema aja lah, audiovisual lah kan sekarang bisa nonton di mana. Memang film benar-benar masih menjadi semacam peranata sosial atau menjadi gaya hidup, pendorong gaya hidup di zaman sekarang ini. Saya kira dua-duanya masih. Dia tetap bisa jadi peranata sosial, artinya dia bisa tetap menjadi dokumentasi. Jadi penting kan? Sosiologis kan. Dan berpengaruh pada gaya hidup orang ini loh. Ya pasti, karena selalu yang seperti itu media, karena kategorinya kan di samping sebagai seni dia juga media. Ya media dia kan menjadi trendsetter kan. Ya trendsetter. Ya, kan? Sehingga di zaman yang makin digital dan makin audiovisual, peran film menjadi sangat penting. Makin penting, malah makin penting sebetulnya mestinya. Ya. Termasuk bagi negara, iya dong, selain bagi masyarakat kan, sehingga film harus benar-benar diselenggarakan untuk, kan kita sudah terlanjur film sebagai budaya bangsa, ketahanan bangsa dan sebagainya kan gitu kan? Ya itu kan jargon-jargon. Iya jargonnya kan seperti itu, sehingga asumsinya film di zaman yang kayak begini mestinya mendapat perhatian untuk mestinya negara sadar bahwa punya potensi, bukan hanya potensi untuk potensi untuk kepentingan negara lah, ketahanan budaya itu bukan. Tetapi potensi ekonominya kan besar. Ya, termasuk potensi ekonomi. Sangat besar loh. Ya. Tapi kalau potensi ekonomi lah itu urusan pasar bebas, urusan itu. Dengan Anda saya lebih baik bicara tentang potensi tadi, potensi film sebagai karakter budaya bangsa gitu ya. Nah, kan penting juga itu. Nah, ya film yang sekarang ini kira-kira masih bisa nggak diharapkan untuk itu? Film Indonesia ini maksudnya. Karena film banyak tetap beredar di sini, ada film Amerika, film Korea, film India. Film Indonesia masih mampu nggak berfungsi, berperan seperti bayangan kita tadi ya? Saya masih yakin bisa, meskipun tidak optimis sekali ya, tapi saya yakin masih bisa. Ya. Tinggal lagi kan bagaimana misalnya ada yang mendorong, yang merangsang
merangsang itu, ya merangsang apa namanya, bagian produksi lahir, ya yang mengandung muatan-muatan itu. Tapi jangan mengulang pengalaman yang terjadi di Orde Baru, di zaman Orde Baru kan dulu pernah juga kan melakukan apa namanya, dulu ada kasih dana produksi lah, ada ini, jangan mengulang itu. Jangan mengulang itu. Tapi model itu tetap bisa dilakukan, ya model fasilitasi seperti itu tetap, ya fasilitasinya. Jadi tinggal bagaimana mengarahkannya. Kalau itu ya betul-betul dikerjakan oleh yang benar-benar mengerti. Ya, dan fasilitasi itu dilakukan dengan tetap sesuai arah dan tujuan yang benar tadi. Iya. Bukan terpeleset menjadi apa namanya, peralihan peruntukan. Kalau bahasa KPK-nya kan itu sesungguhnya adalah karena like is like terhadap siapa yang dikasih fasilitas dan siapa yang tidak dikasih fasilitas. Itu yang benar. Ya. Jadi mestinya itu dihindarkan dan ya dibikin terbuka aja, apa masalahnya?